Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, saat ini yang sudah memeluk suatu agama, kebanyakan berasal dari agama orang tua kita yang mengajarkan kepada kita ajaran suatu agama. Akhirnya agama itu tanpa kita telah lagi jadi kepercayaan kita yakini dengan kuat. Jikapun ada upaya untuk menelaah agama, kebanyakan kita sudah tergiring untuk mencari pembenaran atas agama kita sendiri. Semua argumen dibentuk untuk membenarkan agama kita masing-masing. Jadilah agama menjadi suatu dogma atau doktrin yang kita yakini berada di atas agama yang lain. Memegang erat suatu dogma itu ada kebaikan dan juga ada kelemahannya sebetulnya. Kebaikan mempercayai dogma agama adalah pemberian makna dan tujuan hidup yang lebih jelas. Dogma agama sering menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti apa tujuan hidup dan mengapa kita ada, memberikan rasa makna dan tujuan yang mendalam bagi para penganutnya. Berikutnya adalah memberi kesejahteraan emosional dan moral. Ajaran agama seringkali memberikan pedoman moral yang jelas serta dukungan emosional yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan cara yang dianggap benar, damai, dan penuh kasih. Kemudian agama sering menciptakan komunitas yang erat, di mana orang-orang saling mendukung secara spiritual dan sosial, membangun rasa kebersamaan, solidaritas, dan dukungan di antara sesama penganut. Juga banyak dogma agama yang mengajarkan disiplin dalam hal kebiasaan hidup seperti doa, meditasi, puasa, atau membantu sesama, yang dapat membantu seseorang membangun ketahanan mental, kontrol diri, dan kebiasaan positif yang lainnya. Mempercayai dogma agama bisa memberikan rasa tenang dan aman, terutama dalam menghadapi kesulitan hidup, kematian, atau ketidakpastian masa depan. Banyak yang merasa lebih kuat karena percaya pada kekuatan atau rencana Tuhan. Di samping mempunyai keyakinan pada dogma suatu agama, ada pula sisi-sisi kerugiannya, yaitu penghambatan berpikir kritis. Terlalu kaku dalam mempercayai dogma agama bisa menghambat kemampuan berpikir kritis, terutama ketika dogma tersebut bertentangan dengan penemuan ilmiah atau pandangan rasional lainnya. Ini bisa menyebabkan sikap tertutup terhadap pengetahuan baru. Kemudian jika seseorang atau suatu kelompok terlalu memegang teguh dogma mereka tanpa toleransi terhadap pandangan lain, dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, dan bahkan kekerasan antar agama atau konflik dalam komunitas. Terkadang terlalu berfokus pada kepercayaan religius atau dogma tertentu bisa membuat seseorang mengabaikan solusi praktis atau ilmiah terhadap masalah kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, atau kemajuan teknologi. Beberapa dogma agama dapat menciptakan perasaan bersalah atau ketakutan yang mendalam, terutama jika seseorang merasa gagal mengikuti aturan atau norma yang ketat. Ini bisa mengakibatkan tekanan mental atau spiritual. Dalam beberapa kasus, dogma agama bisa membatasi kebebasan pribadi, terutama dalam hal gaya hidup, pilihan pribadi, atau hak-hak individu, seperti dalam hal kebebasan berpendapat, hak perempuan, dan kebebasan beragama. Manfaat atau kerugian mempercayai dogma agama sangat bergantung pada bagaimana kepercayaan tersebut dihayati dan diterapkan oleh individu maupun komunitas. Bagi banyak orang, dogma agama memberikan arah, kedamaian, dan dukungan. Namun bagi yang lain, dogma bisa menjadi penghalang terhadap kebebasan berpikir dan konflik antar individu. Untuk menghindari dari kerugian akibat mempercayai tanpa daya kritis terhadap ajaran agama, kiranya perlu juga kita lebih kritis dalam memilih mana ajaran agama yang baik dan benar. Apakah itu ajaran suatu agama atau ajaran dari masing-masing di dalam agama itu sendiri. Baik dan benar dalam hal ini sesuai dengan norma-norma universal yang sekarang dikembangkan oleh umat manusia seluruh dunia.
Meskipun menentukan kriteria agama yang benar dan baik adalah persoalan yang sangat subjektif dan seringkali dipengaruhi oleh keyakinan individu, budaya, dan konteks sosialnya. Namun dari sudut pandangan umum, beberapa kriteria yang sering dianggap sebagai penanda agama yang baik dan benar itu mencakup misalnya aspek-aspek kesesuaian dengan nilai kemanusiaan universal. Agama yang baik itu mestinya mendorong nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta kasih, perdamaian, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Ini berarti agama mempromosikan tindakan positif yang mendukung kesejahteraan bersama. Agama yang baik, yang kedua, biasanya menawarkan panduan etika dan moralitas yang membantu orang untuk menjalani hidup dengan baik, yang mencakup ajaran tentang kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Berikutnya adalah kebebasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Agama yang baik itu cenderung menghormati kebebasan individu, termasuk kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi, yang berarti tidak ada paksaan dalam beragama dan orang dapat menjalani keyakinannya tanpa ancaman atau tekanan. Yang cukup menonjol dalam hal ini adalah Hindu, yang mengajarkan pluralisme dalam bentuk Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, yang artinya kebenaran adalah satu. Orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Agama Buddha menonjol ajarannya yang tidak dogmatis dan sering kali dianggap lebih fleksibel dalam keyakinan. Yang keempat adalah penghargaan terhadap keberagaman. Agama yang baik menghargai perbedaan, baik dalam agama itu sendiri maupun antar agama-agama lain, yang mencakup keterbukaan terhadap dialog antar agama dan sikap menghormati keyakinan orang lain. Banyak agama seperti Hindu dan Buddha menekankan harmoni antar keyakinan. Islam sebenarnya juga menghargai kebebasan beragama, seperti yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Kristen memiliki gerakan ekumenisme untuk mempromosikan juga kerjasama lintas agama. Berikutnya adalah harmoni dengan ilmu pengetahuan. Agama yang baik seharusnya selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dunia secara rasional. Ini berarti agama tersebut tidak menolak sains, tapi bisa berjalan beriringan dengan kemajuan intelektual manusia. Kemudian agama yang baik adalah yang memberikan dukungan terhadap kesejahteraan sosial. Agama yang benar dan baik biasanya memberikan perhatian pada kesejahteraan sosial, baik melalui tindakan amal, kepedulian terhadap yang lemah, maupun advokasi untuk keadilan sosial. Semua agama besar memiliki elemen kuat dalam amal sosial. Berikutnya spiritualitas yang membangun. Agama yang baik itu menawarkan jalan untuk kedamaian batin, hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, dan pengembangan diri yang positif, yang biasanya membantu individu untuk menjalani hidup yang bermakna dan menemukan tujuan spiritualnya. Berikutnya, ajaran agama yang baik itu seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama yang baik itu tidak diskriminasi berdasarkan suku, ras, gender, dan status sosial. Ini berarti setiap orang dihargai sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan setara. Agama yang benar tidak memaksakan keyakinan secara dogmatis dan memberikan ruang untuk pemahaman pribadi serta penafsiran yang lebih fleksibel terhadap teks atau ajarannya. Dalam konteks teologi, kebenaran agama biasanya juga dikaitkan dengan konsep wahyu, kitab suci, dan kepercayaan terhadap Tuhan atau kekuatan spiritual yang diyakini sebagai sumber ajaran tersebut. Namun, kriteria-kriteria di atas lebih menekankan pada aspek moral dan sosial yang dapat dinilai dari luar keyakinan teologis tertentu itu. Pada akhirnya, agama yang paling sesuai akan bergantung pada apa yang paling relevan bagi individu, keyakinan pribadi, dan lingkungan sosialnya. Mempercayai dogma agama memiliki dampak yang berbeda-beda, tergantung pada bagaimana keyakinan tersebut diterapkan dalam kehidupan seseorang.